Oke, shalom, apa kabar semuanya? Luar biasa atau enggak? Oke, kita mulai sama jargon kita dulu aja ya. Be pro, be sukses, be profesional. Yang sebelah sini udah semangat, yang sebelah sini belum. Ayo diulangin kalau gitu. Be pro. Tangannya jangan lupa teman-teman. Jadi tangannya harus dinaikkan juga supaya semangat. Ayo bareng ya, sekali lagi ya, biar semangat. Be pro. Be profesional. Thank you semuanya. Oke. Malam hari ini sebenarnya saya sama partner saya harusnya kedatangan tamu istimewa. Tamunya dari depan saya juga. Thank you banyak Ibu udah menyediakan waktunya sore hari ini. Nah, mungkin teman-teman pernah nggak sih merasa mungkin di kantor atau di kehidupan sehari-hari, pernah nggak sih merasakan kayak, kok aku ngobrol sama dia nggak nyambung ya, kok aku ngobrol sama ini nggak tersampaikan ya pesanku ya, apa ya yang salah ya, apakah saya yang menyampaikan, ataukah kita yang mendengar, atau bagaimana ya. Pasti teman-teman pasti pernah ngerasain itu nggak? Pernah nggak? Yang di sini pernah nggak? Kayaknya di sini lebih aktif nih, yang di sini kayaknya masih agak malu-malu. Yang di sini pernah nggak ngalamin masalah komunikasi nih? Pernah ya, pasti saya yakin semua orang pasti pernah, cuman pasti nanti kita di sini akan belajar sama Bu Fani untuk mempelajari bagaimana sih efektif communication yang betul, yang baik dan betul di daily working life. Yuk tanpa berlama-lama kita sambut Ibu Fani Lesmana, tepuk tangan buat beliau. Oke. Kursinya emang agak ini Bu, agak eksibisionis. Ya, oke. Biar santai ya, santai aja ya Bu ya kita sore hari ini ya Bu. Oke, Bu Fani ini kalau boleh dibilang kan sekarang dikenal sebagai dosen juga ya Bu, sebagai penulis dan juga sebagai apa Bu? Mungkin Ibu bisa perkenalan diri dulu Bu. Oke, selamat malam teman-teman. Malam sudah ya? Malam ya. Waktunya betul. makan malam. Oh enggak. Nanti setelah ibadah Bu kita makan malam. Baik, saya perkenalkan diri sedikit ya. Mungkin ada yang sudah kenal saya, kok pede ya. Ya, saya Fani Lesmana. Sehari-hari saya dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Ya. Kalau ada yang mau kuliah di jurusan komunikasi nanti boleh nanya saya, kok jualan? Gak apa-apa Bu sekalian. Mungkin ada yang mau S2 gitu ya Bu ya. Ya boleh, S2, S3, S-teler juga boleh ya, semua S ya. Dan saya dulu wartawan, terus kemudian akhirnya sekarang ini juga jadi penulis. Ya. Ada beberapa buku yang sudah saya tulis gitu teman-teman. Dan juga menjadi pembicara publik sejak lulus kuliah kali ya. Saya memberikan beberapa training khususnya di jurnalistik. Dan belakangan juga belasan tahun terakhir lah saya sudah memberikan training tentang public speaking gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang setelah ini mungkin pengen training public speaking atau bagaimana, tahu ya menghubungi ke siapa. Kalau yang belum di follow IG-nya mungkin bisa di share IG-nya sekalian Bu. Boleh? Ya, Instagram saya Fani Lesmana, huruf kecil semua ya. Namanya ada di situ ya. Nah, Fani Lesmana huruf kecil semua. Tapi mohon maaf akunnya saya private, bukan agak sombong tapi memang sombong. Bukan. Nanti tolong di DM aja kalau seandainya teman-teman mau follow. Boleh kok, follow tuh semestinya boleh, cuma memang saya nggak saya buka aja. Gitu. Nanti akan saya buka Des. Siap Bu, nanti nggak apa-apa. Kalau mungkin teman-teman yang dari Bipo mau follow beliau, info aja saya dari Bipro gitu. Jadi supaya beliau langsung nanti di-accept gitu ya Bu ya. Siap. Aman. Thank you Bu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya Bu malam hari ini. Ya. Mungkin partner saya boleh naik silakan. Agak ragu-ragu dia, khawatir. Sambil kita ini ya Bu ya, sambil kita bahas yang pertama dulu ya Bu. Kita kan malam ini mau belajar seperti judulnya Bu, Effective Communication Skills for Daily Work Life. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke kami dulu Bu, effective communication itu sebenarnya seperti apa ya Bu ya? Mungkin. Oke, baik.
Ini saya mungkin bisa share materi boleh, dulu. Silakan materinya ya. Timul Med minta tolong. Apakah boleh saya pinjam? Boleh, silakan. Teman-teman jangan lupa juga sebelum nanti Bu Fani menyampaikan presentasinya, kalau yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan ke Bu Fani, seperti biasa bisa menghubungi ke hotline Bipro ya. Nomornya udah hafal lah ya teman-teman. Oh, saya pikir nomornya bukan di bawah. Nah, harusnya Bu. Tapi nomornya teman-teman udah hafal kok Bu, tenang aja. Siap, silakan Ibu. Baik, saya izin berdiri ya teman-teman. Gak enak nulis sambil goyang-goyang gini. Kok nulis ya, ngomong. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Saya izin untuk, karena topiknya ini memang dibatasi di working place ya. Tetapi sesungguhnya ketika kita bicara tentang komunikasi, maka komunikasi itu kita lakukan di mana saja, benar? Betul nggak? Betul ya. Bangun pagi teman-teman berkomunikasi? Iya. Iya. Betul. Dengan siapa? Tuhan. Iya. Setidaknya dengan diri sendiri lah. Iya. Bangun pagi ya. Apalagi kalau bangunnya terlambat ya. Saya terlalu rohaniwan ya gue ya. Iya. Tahu. Iya. Jadi langsung ini melek gitu ya. Des Tuhan. Luar biasa ya. Kayak gak mungkin ya gue ya. Oh ya nanti saya mukanya merah loh Bu. Ini kayaknya ada guyonan internal ya. Nanti saya tolong diajarin. Ya oke. Tapi karena di sini teman-teman juga Mous adalah seorang profesional atau bekerja atau memiliki usaha, mungkin kita batasi di sini aja gitu ya. Tapi sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan di mana saja gitu teman-teman. Ada 3 kegiatan dalam berkomunikasi ya. Yang pertama komunikasi verbal ya. Paling gampang ya seperti sekarang saya ini sampaikan ke kawan-kawan ya, komunikasi verbal ngomong gitu ya. Yang kedua komunikasi nonverbal, menunjukkan emosi melalui gesture atau melalui raut wajah. Ini panjang, jadi seharusnya apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa 16 SKS gitu ya. Makanya ini aja nanti kita tektokan aja, ngobrol aja ya. Nah, kemudian ada komunikasi tertulis. Ini mungkin paling banyak dihindari oleh sebagian besar orang, khususnya orang Indonesia. Jangankan nulis, baca aja ogah gitu kan ya. Tapi saya nggak mau bicara lebih banyak di sini. Tapi teman-teman, kalau boleh sedikit saya sharing, kebetulan saya bersama dengan kawan saya, dia juga dosen di perguruan tinggi tempat saya juga mengajar, tapi di desain komunikasi visual, dan kami membuat sebuah komunitas kecil-kecilan namanya Bantal dan Buku. Ya itu pengen ngajak teman-teman untuk membangkitkan atau meningkatkan literasi di Indonesia. Jadi kalau ada yang follow IG-nya, nah kalau yang ini nggak dikunci ya, jadi silakan di follow aja. Oke, ini juga penting. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang masalah menulis ini, karena bagi saya ini sesuatu yang seharusnya sekarang ini jauh lebih penting daripada sekedar berbicara. Gitu ya. Oke, saya next dulu ya. Ada 2 penghalang dalam komunikasi. Yang pertama bahasa, yang kedua budaya. Tadi seperti disampaikan di awal, kadang-kadang ngomong sama si ini nggak nyambung. Kenapa ya? Bisa jadi penghalangnya karena budayanya beda. Budaya ini tidak hanya bicara tentang suku ya, tapi latar belakang keluarga itu juga sangat mempengaruhi. Di satu sisi, satu orang bicaranya halus sekali gitu ya. Halo, selamat pagi, apa kabar? Kenalkan nama saya. Satunya, halo, apa kabar? Ya, wah itu stres langsung yang diajak bicara langsung ini. Oh oke, baiklah, mundur gitu ya. Oke teman-teman saya lanjut. Nah bagaimana kita meningkatkan kompetensi? Ini ada teorinya dosen ini bawaannya teori memang ya. Nah ini yang paling gampang untuk praktis saja. REACH, singkatannya REACH. Dari kata respect, empathy, auditive, clarity, dan humble. Jadi ketika kita bicara tentang komunikasi, kuncinya ada di 5 ini. Bagaimana kita respect, empati, auditif, clarity, dan humble. Ya, saya singkat aja. Saya cuma dikasih waktu berapa menit kayaknya ya. Boleh lah Bu sampai jam 9 nanti. Oh siap, ya. Oke. Saya mah kalau dikasih saya bergantung audiens aja Bu. Kalau audiens kuasa besok pagi juga lanjut saya Bu. Saya mah oke. Gimana nih audiens? Lanjut ya sampai besok pagi nih. Ada yang sudah melotot. Ya, ada yang senang kayaknya Bu. Oke ya, respect ya. Saya pikir teman-teman tahu lah ya, respect, menghargai satu dengan yang lain. Kemudian empathy. Empathy itu mungkin lebih pada menempatkan kaki kita di kaki orang lain, menempatkan kaki kita di sepatu orang lain. Kadang kita nggak bisa ngerti situasinya.
tapi kita mencoba untuk memahami. Ya. Kemudian auditif, belajar mendengarkan. Ya, listening, active listening itu adalah, kalau saya selalu menyebutkan listening atau mendengarkan itu adalah satu seni komunikasi yang banyak hilang. Yang banyak dihilangkan. Kenapa? Banyak orang itu sekarang belajarnya public speaking. Karena merasa harus pede untuk ngomong di depan orang banyak. Tapi lupa bahwa dalam komunikasi tidak hanya berbicara, dalam komunikasi kita juga butuh mendengarkan. Duduk, diam, dengerin. Ya. Kalau sudah lagi ayel-ayelan, itu malas rasanya dengerin ya. Sudah, stop. Saya tidak mau dengar. Kira-kira gitulah. Kemudian clarity. Nah, ini tadi yang disampaikan dia, perlu kejelasan. Kalau ngomong mesti jelas. Jelas ini bukan hanya sekedar, kamu sama siapa? Shalom, apa kabar? Ada haleluya, susah. Ya. Ilmu kebatinan itu kayaknya. Iya, itu namanya ilmu geremeng ya. Nah, kemudian yang terakhir bicara tentang humble, itu adalah, ya kita tahu ya, rendah hati. Saya punya banyak persoalan di sini ya teman-teman ya, di humble. Jujur saya harus akui, bertahun-tahun saya cukup bergumul masalah humble ini. Bahkan mungkin sampai sekarang. Ya, karena saya harus ngomong gini, oh ya saya mau disclaimer dulu ya. Tidak berarti ketika saya bicara di sini tentang komunikasi, artinya saya sudah aman dalam hal berkomunikasi. Enggak. Kenapa? Karena komunikasi itu pelajaran seumur hidup. Dan kepada siapa kita sedang berkomunikasi, itu pasti ada pelajarannya sendiri. Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi itu sangat luar biasa. Misalnya saya sekarang berkomunikasi dengan, saya kok lupa tanya namanya. Saya dengan Angel, ini dengan Elis. Kami double Bu. Oh, Angelis. Benar banget Bu. Oke. Baik, jadi ketika saya misalnya ngobrol dengan Angel dan dengan Elis gitu ya. Saya nggak bisa menyamakan bahwa saya akan ngobrol dengan Angelis. Karena mungkin bicara dengan Angel, saya harus berbeda cara, berbicara dengan Elis, saya pakai cara yang berbeda lagi. Gitu ya. Nah, ini kalau sudah kenal, jadi tahu, oh berbeda nih mereka berdua. Kalau nggak kenal, susah maksudnya. Jadi sama teman-teman di sini, saya mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Betul ya? Betul? Terus saya harus berbuat seperti apa dalam hal berkomunikasi? Ya, netral, general, semua. Gitu. Apakah nanti ada yang tidak suka dengan cara saya berkomunikasi? Mungkin. Ya, yang ini saya belajar simple semestinya. Satu kali, ini saya sharing sedikit ya. Satu kali saya itu ya kepingin gitu lah ya, jadi orang tuh sempurna gitu. Terus akhirnya terjadilah sesuatu, persoalan. Gitu lah ya. Nah ketika saya berdoa, terus saya seperti, itu kan proses tuh. Satu titik saya diingatkan. Apakah kamu memang betul-betul bisa sempurna 100%? Orang tidak bisa salah ngerti tentang kamu. Sedangkan Yesus saja disalah mengerti. Artinya apa? Komunikasi ini dua arah. Saya nggak bilang Yesus salah loh ya. Apa yang dia sampaikan tuh true, benar 100%, nggak bisa diganggu-gugat. Tetapi orang yang mendengarkan bisa salah memahami. Di situ saya diam dan berpikir, iya. Tapi bukan berarti juga dengan omongan itu terus saya merasa diri saya, oh nggak apa-apa, saya salah ngomong juga fine-fine aja. Bukan gitu ya. Artinya belajar, tetap belajar. Ya, oke, saya lanjut dulu. Nah, ada dua hal yang cukup penting di dalam menjalankan sebuah komunikasi ya. 75% itu memang ditentukan oleh kita teman-teman. Saya panggil teman-teman enggak apa-apa ya. Di kampus saya juga manggil teman-teman. Biar kelihatan boleh imut banget gitu Bu, boleh banget. Iya. Kan 18 tahun tuh. Kalau di kampus tuh saya ditanya, Bu Fani umurnya berapa? 18. Karena temannya 18 semua. Ya, 75% ya. Itu ditentukan kita memang. Makanya kalau luput 25%, seperempat. Artinya dari 4 orang 1 balelo gitu ya. 1, ya itu pasti ada. Kayaknya yang pengalaman langsung pada ketawa nih Bu. Iya kok saya takut jadinya. Yang senyum-senyum ini mungkin ya.
Nah kemudian 48% itu ya diperlukan keterlibatan dari pendengar ya. Orang yang diajak berbicara. Kalau saya tulis di situ staff ini artinya ya pendengar. Ya ini kan konteksnya dunia pekerjaan gitu. Tapi diperlukan kita 75%. Ya. Saya sering pakai ini istilah gini, ilustrasi begini. Saya minta tolong sama Elis untuk beli makanan. Elis tolong belikan saya makanan yang terdiri dari sayur mayur. Ya. Waduh. Elis pergi dong. Siap. Wah, pergi. Kudu. Gitu ya. Balik dia. Bawa apa Elis? Gado-gado. Memang orang Indonesia ya. Top of mind ya. Asli. Begitu Elis kasih, saya buka. Loh, kok gado-gado? Lah, tadi katanya sayur mayur. Tapi saya maunya tuh enggak ini. Saya maunya yang western food. Salad. Oh, maunya salad, Bu. Iya. Salah, pergi lagi. Kira-kira grundel enggak Elis? Dua-duanya grundel sih Bu kalau buat saya. Benar. Gitu. Oh, Iya. karena saya enggak, Iya, karena cocok ibu juga, ya. ibu Oh, ya, juga nggak cocok, nggak Ya. dapat yang mendapatkan yang ibu inginkan. Betul. Yang pergi lebih grundel lagi. Tapi Nah, dua-duanya iya, grundel itu kalau buat maksudnya saya. gitu. Soalnya saya kan sudah grundel duluan. Gitu. Kok gado-gado sih? Salad, salad. Pergi lagi, ya kan? Nah, kalau dilihat salahnya di mana? Ya ini enggak jelas. 75% enggak jelas. Lah orang makanan yang terdiri dari sayur mayur itu kan bukan hanya gado-gado tapi juga salad, tapi juga bacal, apalagi? Rujak. Ini jadi tes makan malam ya. Jangan lapar dulu ya, teman-teman ya. Enggak lapar, tapi saya ngasih inspirasi, bagus toh. Ngasih ide ya, Bu, buat makan nanti. Ya, oke ya. Nah, saya mau tutup dengan ini ya. Visi misi jadi aksi lebih nyata dalam kejelasan berkomunikasi. Karena 75% itu ditentukan dari kita. Gitu ya. Saya pikir dari saya itu saja. Terima kasih teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya mau pamer sebentar. Silakan duduk yang enak dulu Bu. Nah. Iya, sebentar ya. Ini muter terus. Bapak stage koordinator, tolong ini kursinya kayaknya lain kali tolong dipatenkan aja. ditanya ini apa pembicaranya ndek apa ndak. Tinggi saya 153 cm, tolong maaf ya. Ibu semampai soalnya. Oh, enggak lah, kalau semeter tidak sampai ya. Hobbit lah anak. Kan Hobbit tuh ini calon penerus Bipro. Masih semampai ini. Oh iya betul. Oke, lanjut langsung nih. Ya, saya pikir berikutnya. itu ya. Terima kasih Angel, terima kasih Elis, terima kasih kawan-kawan yang sudah mendengarkan. Belum Bu, nanti terima kasihnya terakhir. Ini baru permulaan Bu. Langsung pulang dong, Bu. Iya. Oke. Langsung pulang Bu. Jadi Grogi. gini Bu, saat kita berkomunikasi itu kan ada penyampai pesan dan ada penerima atau pendengar ya, tadi seperti Ibu sampaikan. Nah, apa yang harus dilakukan tuh supaya pesan dapat tersampaikan dan didengar dengan baik. Jadi nggak cuma tersampaikan tapi pendengarnya itu juga mau mendengar kayak gitu. Kan kalau kita menyampaikan itu kan harus clarity ya, harus jelas pesannya itu. Nah, dari sisi pendengar juga bagaimana supaya pesan ini tuh akan diterima dengan baik kayak gitu. Oke. Dalam ilmu komunikasi semestinya ada 9 unsur atau 9 elemen komunikasi ya. Saya memang enggak taruh di sini semua. Karena itu bisa 2 SKS sendiri nanti ya. Sampai besok pagi beneran nanti. Nah, dalam 9 elemen komunikasi itu secara praktis orang seringkali menyebutkan elemen yang paling penting itu adalah pesan atau message. Makanya ada istilah message is a king. Pesan itu adalah raja. Nah, karena itu hal pertama yang memang harus dipikirkan pada saat kita menyampaikan sebuah pesan, Elis, itu adalah seberapa penting pesan itu untuk disampaikan, seberapa urgent pesan itu untuk disampaikan. Karenanya ketika kita menyampaikan sebuah pesan, ini kita bicara dalam konteks pekerjaan ya, bukan dalam konteks bercandaan ya. Kalau bercanda kan enggak perlu penting-penting amat ya kan. Benar. Nah, jadi kita sudah harus tahu bahwa pesan ini yang memang mau saya sampaikan dan pesan itu dibuat secara terstruktur dan sistematis sehingga tidak akan membuat pendengar itu harus berpikir bolak-balik.
Jadi memang sudah ada sistematikanya. Nanti saya mau sampaikan ini dulu, kemudian poin yang ini, dan terakhir adalah poin yang ini. Nah itu memang harus dipersiapkan oleh penyampai pesan, seseorang yang menjadi kalau dalam ilmu komunikasi disebut komunikator. Ya, jadi dia menyampaikan pesannya itu sudah harus menata dulu dengan baik. Kira-kira gitu. Oke. Nah, tapi gini Bu, misalkan nih kan kalau mungkin dalam waktu yang singkat mungkin nggak masalah ya Bu, tapi kalau misalkan kayak gini, ya gini durasinya agak lumayan panjang yang harus benar-benar pendengar nih pay attention nih Bu. Nah, gimana caranya kita supaya pendengar nih mendengarkan kita dan sekaligus kita tuh meyakinkan audiens bahwa ini loh sebenarnya gitu misalkan Bu. Ya, kita juga harus menunjukkan keseriusan gitu ya, bahwa ini adalah sesuatu yang mau saya sampaikan dengan serius nih. Ya kalau penyampai pesannya itu belum apa-apa sudah ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu. Nah, itu kan artinya oh berarti ini tidak terlalu penting, tidak terlalu signifikan untuk harus saya dengarkan sehingga saya menjadi perlu melakukan sesuatu gitulah kira-kira ya. Nah, jadi artinya memang begini. Kalau di dalam dunia yang saya pelajari di komunikasi, misalnya saya bicara gini ke teman-teman semua gitu ya, 5 menit pertama itu mungkin akan menjadi waktu yang sangat urgent untuk betul-betul diketahui apakah saya mau melanjutkan mendengar atau saya berhenti untuk mendengarkan. Nah, jadi kalau misalnya kita juga bicara one on one, misalnya saya bicara kepada orang-orang di bawah saya, gitu. Ya setidaknya 5 menit itulah yang akan menjadi sesuatu tolok ukur gitulah ya. Kira-kira kalau dalam pekerjaan kan pasti beda lagi ya Angel ya, lebih fokus karena harus mencatat dan sebagainya. Sedangkan kalau mahasiswa kan bisa tidur ya. Direkam ya Bu ya? Iya, ini direkam terus dianya tidur gitu. Tapi di kelas saya boleh tidur sih. Sayang saya nggak kenal Ibu lebih cepat tuh saya. Iya. Betul, sayang sekali. Buat teman-teman yang mungkin mau lanjut kuliah. Kuliah lagi saya mungkin saya. Makanya. Biar dapat Yang saatnya. satu lagi boleh. Nah, tidak terbatas usia. ini ada pertanyaan dari jemaah juga Bu. Bagaimana jika seseorang susah mengkomunikasikan dengan baik apa yang sedang dia pikirkan? Apakah gestur atau bahasa tubuh bisa membantu ya Bu? Bisa. Tapi pertanyaan saya semestinya saya kembalikan ya. Begini. Kenapa sulit mengkomunikasikan pikirannya? Kalau tebakan saya 2. 1, memang tidak terbiasa untuk menyampaikan pikirannya. Sehingga ada kekhawatiran atau ya sudah terpikir sebelum saya ngomong ini nanti pasti orangnya enggak ngerti gitu. Atau yang kedua, ya saya harus balik lagi ke membaca ya. Membaca itu sangat menolong kita untuk berpikir secara sistematis. Sangat. Jadi kalau kita masih belum punya habit membaca, ya saya tidak bicara hobi ya, because reading is not a hobby, reading is a habit, dan harus jadi sebuah kebiasaan. At least ya 1 hari itu baca entah berapa halaman, saya nggak bisa bilang 1 hari baca 1 buku pasti pingsan semua ya kan. Ya berapa halaman? Kerja nanti Bu. Kalau pekerjaannya baca. Oh iya, kalau itu lain lagi ya, Bu. jadi mungkin itu ya. Kalau membiasakan diri baca mungkin akan bisa. Atau ditulis nanti, kalau sulit langsung ngomong, ditulis dulu boleh. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu. Apakah marah itu dibenarkan dalam ilmu komunikasi? Apakah ada tips secara ilmu komunikasi agar kemarahan kita tidak sampai menyakiti orang lain? Jadi dalam berkomunikasi ini, kalau memang perlu marah, apakah nggak apa-apa Bu? Atau gimana? Ada seninya kah marah ini? Harusnya ada seni marah itu ya. Tapi memang belum dipelajari. Mungkin kok Heri mau pelajari kok seni marah. Kan ada itu anger management. Ya, Ya. Benar. Tapi menurut saya begini, ini bukan menurut saya sih ya. Kita kembali ke Alkitab ya. Marah itu boleh. Ya. Hanya saja memang harus dikekang. Yang dikekang apa? Lidah. Karena kalau sudah marah, emosi itu yang tidak terkontrol tuh keluar semua. Dan itu bisa berbahaya. Karena itu sesungguhnya tidak hanya menyakiti orang yang sedang kita marahin, tapi semestinya sedang menyakiti diri kita sendiri.
Semakin kita marah, semakin kita menyakiti orang lain, diri kita terus akan tersakiti. Tapi dalam ilmu komunikasi, ditanyakan dalam ilmu komunikasi, nggak ada. Anger management tidak masuk dalam ranah ilmu komunikasi, kalau ilmu ya. Berarti marah tetap diperbolehkan ya Bu, cuman tadi dijaga dulu. Iya, marahnya ya jangan sampai gini ya, marah, karena marah itu bagian dari emosi. Dan emosi itu wajar. Nah, marah yang berlebihan seperti murka, sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan buat telinga. Nah, mungkin itu yang harus kita jaga. Karena kan kadang kita berkomunikasi kan nggak masih gini Bu, nggak setiap orang yang berkomunikasi dengan kita itu selalu mau dan gampang menerima masukan dari kita soalnya Bu. Dan pada akhirnya kayak mungkin kadang dia merasa aku paling benar gitu Bu. Jadi pada akhirnya kan mungkin kita emosi dan akhirnya marah tadi loh Bu. Nah, gimana kalau menghadapi orang-orang seperti itu Bu? Semestinya ketika orang itu dituntut untuk melakukan apa yang kita sampaikan, orang itu semestinya juga marah. Sama marahnya kan semestinya ya. Nah, tetapi sekarang bagaimana kita ini bisa mencoba untuk mencari solusi yang di tengah-tengah. Ya. Dalam konteks marah, ini komunikasi jadi marah ini ya. Karena bukan cuma marah Bu, jadi maksudnya kadang kita kan ada komunikasi dengan orang yang mungkin gak gampang nerima apa yang kita omongin gitu loh Bu, kadang-kadang. Dalam psikologi komunikasi ada 5 cara. Ya. Yang pertama ada tipikal orang-orang yang avoid. Jadi kalau misalnya marah atau berargumentasi, dia memilih untuk menyingkir dulu. Nah, biasanya kalau lawan bicaranya itu bukan tipikal avoid, tapi mau minta penyelesaian, conclusion gitu ya, itu akan kejar. Nah, ini yang akan menjadikan kemarahan itu semakin tidak selesai. Nah, jadi kalau satunya avoid dan satunya minta, ya sekarang kita mesti, oke, orang yang saya ajak bicara ini tipikal orang yang menghindar, ya sudah, diemin dulu aja. Karena akan ada waktunya bisa diajak berbicara dengan lebih tenang. Ya. Harus ngalah ya Bu? Seenggaknya salah satu gitu. Kalau bukan harus ngalah ngalah saling terus, ngotot-ngototan gimana dong Bu? Kayak satunya minta, ayo diselesaikan, satunya enggak mau dulu, gimana dong Bu? ya artinya kan ketika kita bicara dengan orang, satu kalau sudah satu avoid itu akan susah. Dikejar seperti apapun, dia pasti akan tetap avoid, pasti akan tetap menghindar. Jadi kalau sudah begitu, intinya gini, ada statement yang menyatakan bahwa orang yang lebih banyak tahu dituntut lebih banyak. Nah sekarang mohon maaf ya teman-teman Bipro mungkin lebih banyak tahu sekarang ya. Jadi Anda yang dituntut lebih banyak. Jadi nggak bisa otot-ototan. Kalau gitu nggak akan selesai. Bahkan itu akan menjadi sesuatu yang akan menyakiti. Bukan hanya kita berdua, tapi juga akan menyakiti sekeliling kita. Ngalah dulu lah ya Bu, diemin dulu aja. Ntar kalau dia butuh kan pada akhirnya ngobrol sendiri sama kita. Betul, gitu. statement saya bukan mengalah mungkin ya, tetapi Diam. memberikan waktu Ya. bagi dia untuk berpikir. Ya. Oke. Sebab kalau kata mengalah itu yang seolah-olah jadi, berarti saya kalah dong ya, karena Ya. saya harus mengalah terus. Enggak, iya. justru di situ kita jadi lebih dewasa, karena kita tahu, oh dia butuh waktu. Jadi buat teman-teman yang menghadapi hal-hal seperti ini, kasih waktu ya teman-teman, jangan kita yang kena emosi seperti itu. Jaga lidah ya Bu, tadi jangan lupa. Ada pertanyaan berikutnya Bu, ini banyak banget yang banyak. Kok banyak ya pertanyaannya? Ya Bu, jangan khawatir, Banyak, besok tentu pagi. saja. Nah, ini Bu, kan Enggak kalau apa-apa, ini. enggak apa-apa. Lanjut. Oke. Seberapa berpengaruh komunikasi via aplikasi HP seperti WhatsApp terhadap komunikasi verbal nih Bu? Nah ini mungkin komunikasi tertulis tadi ya, sempat Ibu sampaikan juga. Kalau itu sesuatu yang penting, saran saya jangan pakai chat. Pasti akan jadi persoalan. Mengapa? Karena melalui chat, semua emosi tidak akan terlihat. Kita bisa ngasih emo, tapi emonya bisa bohongan. Kamu nggak marah toh? Nggak, senyum. Nggak. Ngeteknya sambil gitu semestinya. Tapi dikasih emo senyum. Sehingga terkesan, nggak apa-apa. 2 kali, nggak marah kok. 3 kali, aku kan selalu bilang nggak marah. Gitu ya. Padahal ngechatnya sudah, aku selalu bilang nggak marah. Sampai 1 kali kalau itu meledak, itu urusannya akan semakin panjang. Jadi kalau penting, ketemu aja ya. Nggak usah lewat chat.
Kalau mau enggak usah, enggak jadi. Kenapa tuh, Bu? Kenapa ini Bu? Masalah ketemuannya ini jangan-jangan. Yang di pojok sana udah ketawa paling semangat loh Bu. Saya cuma mau bilang kalau mutusin pacar jangan lewat chat, please tolong. Oh, siap Bu. Soalnya di pojok sana udah ketawa tuh Bu berdua, kayaknya udah pengalaman itu. Kenapa Mas? Kamu mutusin pacar? Oh. Nah ini Bu, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada contoh sebuah kasus nih ya Bu. Kalau misalkan nih supervisor, atasan lah ya Bu, leader supervisor gitu ya, memberi instruksi pada stafnya melalui chat di grup WA ini kan Bu. Ada yang nggak jelas, tapi si B ini mungkin kayak Elisa disungkan nanya, itu mau pesennya apa? Cuman ya udah langsung berangkat aja gitu kan ya Bu. Pada akhirnya membuat asumsi kan Bu. Nah tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan kayak gitu. Nah itu seperti apa Bu Enak? Maksudnya kayak harus seperti apa nih yang dilakukan? Ini saya ngalami dengan mahasiswa ya. Saya ini di kampus terkenal cukup kenceng. Galak gitu lah wis ya. Kesuwen ya. Tapi kalau saya sendiri enggak ngeklaim saya galak. Saya bilang saya disiplin. Ya, apalagi tentang etika. Saya disiplin. Mohon maaf mahasiswa saya Gen Z. Ya, saya tidak underestimate Gen Z. Ada kok Gen Z yang sopan. Saking sopannya saya sendiri juga risih. Ya, jadi repot memang ya. Dapat yang sopan itu risih, dapat yang tidak sopan kudu tak ketak aja. Harus balance ya Bu. Iya, antara risih dan ketak itu ya balance. Dan bukan gitu maksudnya. Itu warna kehidupan Bu. Sebagai dosen itu Bu. Kalau nggak ada gitu Bu nggak ada gregetnya jadi dosen. Ya memang. Justru hidup saya itu variatif itu karena begitu. Entar kuepet kuotake gitu. Bercanda ya. Nah, jadi kadang-kadang ketika saya memberikan instruksi lewat chat, ini sama aja ya supervisor ke staffnya gitulah ya. Kadang ada beberapa mahasiswa tuh yang nggak berani nanya di grup, tapi nanya japri berani. Gitu. Nah saya ini selalu begini, teman-teman kalau ini informasinya terkait dengan teman-teman satu grup, di grup aja. Kadang-kadang nggak mau, karena apa? Takut. Kalau misalnya dia tanya salah, takut saya marahin, saya tegur, bukan saya marah lah ya, saya tegur di grup. Kan gengsi. Yang kedua, ada yang justru khawatir karena kalau teman-temannya itu merasa kok dia tok yang paling BODO. Aktif ya Bu, salah ya saya. Bukan, BODO. Gitu. Jadi daripada dia dianggap yang begitu, dia mending nanyanya di japri. Gitu ya. Cuman kadang kalau saya baca gitu, saya bilang, coba tanya di grup aja. Nah, tapi saya jelaskan di grup. Guys, ini pertanyaan ini bisa jadi kalian ngalamin loh ya. Jadi jangan cuma di scroll. Coba kamu baca pertanyaannya dan ini jawaban saya. Kira-kira begitu. Berarti nggak boleh sungkan ya Bu sebenarnya. Nggak usah. Jadi kalau teman-teman kalau yang chat di grup minta tolong setelah ini, bukan berarti kami menganggap kalian, apa Bu tadi? Saya nggak mau ngomong Bu. BODO tadi loh Bu. Sudah ngomong gitu. Nah saya nungguin Bu nggak ngomong. Akhirnya ngomong juga. Ya memang saya kan takut dipancing, ngomong 2-3 kali berdosa. Jadi ya itu supaya cara berkomunikasi kita ya Bu via grup. Jadi Ya. jangan sungkan untuk bertanya, Betul. jangan sungkan untuk Jangan negatif thinking dulu kali ya Bu. Iya. Biasa kan ada yang kepikiran macam-macam. jangan takut dianggap terlalu aktif juga. Bukan negative thinking itu ya, Elis ya, lebih ke OVT, overthinking. Oh iya benar, Ya, banyak overthinking. sekarang anak-anak itu yang overthinking. Nanti gini, nanti gitu. Padahal nggak ada yang gini dan gitu. Iya, Iya. padahal waktu udah ditanyain ternyata nggak apa-apa gitu kan Masa? Bu. Iya, Oh, ya biasanya udah. sih gitu. Untungnya Bu. Iya. Nah tapi kalau masalah komunikasi verbal dan non verbal tadi ya Bu dengan contoh kasus yang tadi. Nah seharusnya bagaimana sih Bu kalau maksudnya ke depannya lebih enaknya komunikasi verbal dan non verbal ini harusnya seperti apa gitu Bu. Supaya lebih tersampaikan dan cara mungkin ya kita kan nggak bisa ya Bu ngomong sama semua orang juga paham dengan cara kita gitu loh Bu mungkin kayak gitu. Setelah kita sampaikan harus ditanyakan balik. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh belum kepikir. Nah itu mungkin masih akan jadi jawaban yang juga enak ya. Daripada membisu diam 1000.
Didengarkan ya teman-teman, tolong. Jadi kalau memang belum terpikir ya disampaikan. Karena ini komunikasi. Karena saya juga, misalnya saya bicara dengan teman-teman di sini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kawan-kawan gitu ya. Terus teman-teman tuh diem. Saya kan juga bukan cenayang ya. Yang bisa memahami ketika Anda diem. Oh yang ini ngerti. Ini koyo rodok kurang ngerti. Oh yang belakang situ belas gak ngerti apa-apa. Kan gak mungkin seperti itu. Ya. Jadi ya memang susah tapi kalau one on one langsung ditanya kan ya atau berapa orang gitu. Ada yang mau ditanyain enggak guys? Yuk. Saya sampai sini dulu nih gitu. Jadi kalau ini biasanya saya lakukan di bimbingan skripsi ya. Kadang-kadang ada bimbingan skripsi itu yang judulnya mirip kan. Apa gitu. Itu saya jadiin satu. Jadi biar ngomongnya berulang-ulang gitu ya. Ini kan lumayan ini di drill ini ya. Nanti Bu buat rekaman harusnya Bu. Jadi, iya. Dengerin. Iya. Gitu. Ya, jadi biasanya saya tanya ulang. Ada yang nggak ngerti nggak? Belum kepikir Miss. Oke, fine. Nanti kadang chat, ini baru kepikir. Oke, taruh di grup gitu. Jangan di japri. Karena siapa tahu itu juga jadi pertanyaan teman yang lain, tapi belum terpikir juga. Gitu. Tapi setelah baca, biasanya kadang terpikir. Oh iya ya, kenapa kok nggak ini gini ya? Jadi sebenarnya mana yang lebih berpengaruh Bu? Komunikasi verbal atau non verbal Bu sebenarnya? Verbal pasti. Verbal ya Bu ya. Verbal. Non verbal itu membantu. Gitu. Ya. Makanya kan nggak mungkin toh kita bicara yang bercanda terus tapi muka kita tuh kan sambil marah. Aku guyon loh iki, guyon. Nggak mungkin. Malah serem Bu kalau gitu. Iya makanya, betul. Tapi ada Bu orang yang bercanda tapi wajahnya serius, itu sering saya temukan. Jadi kayak kita harus itu namanya tanpa ekspresi. Nah. Ya. Oke. Wajah tapres itu enggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu. Minta tips ternyata. Minta tips dong cara untuk berkomunikasi dengan baik di lingkungan baru, terkhusus bagi yang introvert dan lebih banyak bekerja di lapangan. Gimana nih Bu tipsnya? Saya berdiri. Teman-teman, tolong lihat saya introvert atau ekstrovert. Yang bilang saya ekstrovert boleh angkat tangan? Oh di belakang, 1, 2, 3, 600 ribu ya sudah ya bilang saya ekstrovert, oke. Lainnya bilang saya introvert ya. Iya betul, saya introvert. Banget. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami adalah ketika kita berada di tengah orang banyak, kita harus jadi ekstrovert. Itu yang disebut dengan professional ekstrovert. Ya. Kalau teman-teman terjebak di lift yang sama dengan saya, dan saya nggak kenal, percayalah saya akan diem main HP sampai baterai HP saya habis. Tapi kalau baterai HP saya 100%, Anda tidak akan saya ajak bicara sama sekali. Tapi itu dulu. Mungkin 20 tahun yang lalu. Karena seiring dengan waktu, akhirnya saya mulai terbiasa untuk menyapa orang. Dan saya juga belajar dari Alkitab. Saling mendahuluilah dalam memberi hormat. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Jadi kalau sekarang kita terjebak di dalam lift yang sama, berdua saja, saya pasti ngajak bicara. Dan mungkin yang saya ajak bicara itu yang malas bicara sama saya. Takon ae wong iki. Diem apa gitu. Ya. Dulu saya begitu soalnya. Tanya aja, Mbok diem dong, saya itu sudah Mbak novel setebal gaban itu ya. Diajak ngomong, mau kemana? Ini naik kereta sama-sama mau ke Bandung, saya mau kemana lagi kalau enggak ke Bandung? Memang kalau orang nanya bahasa basi itu agak susah ya. Ketahuan banget bahasa basinya. Makanya, keretanya loh ke Bandung. Masa saya mau ke Medan? Jadi teman-teman kalau mau nyajak orang ngobrol, tolong carinya yang lebih masuk akal ya. Jadi kalau udah tahu keretanya mau ke Bandung, apa ke Jakarta, Bu, jangan tanya mau kemana gitu. Iya, tanya pergi sama siapa? Lah padahal sendirian. Nah, itu ya juga. Harus lebih kreatif kalau mau basa-basi nih. Jadi buat introvert ya Bu, mungkin mulai sekarang kalau pergi sendirian siapkan pertanyaannya dulu ya. Supaya enggak nanti aduh ngapain sih nanya-nanya ini gitu ya Bu ya. Tapi teman-teman yang introvert ya, saya bilang semua itu butuh latihan, praktis ya. Di lapangan itu, apalagi kan kerjanya di lapangan. Saya ini wartawan. Ketika saya jadi wartawan tuh saya masih semester 4. Ya, kuliah semester 4. Saya pikir, saya senang jurnalistik karena saya pikir jurnalistik nulis. Terus tiba-tiba wawancara ya, kaget dong saya. Apa? Wawancara siapa? Wawancara ini. Siapa itu? Ya harus wawancara akhirnya. Iya kan?
Nah, jadi profesional. Tapi saya kalau kebanyakan orang diajak ngomong terus gitu ya, itu baterai saya bisa habis juga kok. Ya, drain, habis. Apalagi kalau yang banyak basa-basi. Oh itu enggak sampai 1 jam aja saya sudah kehabisan baterai. Ya, tolong dicas lagi. Casnya gimana? Di kamar sendirian dengerin musik ta, baca buku ta, main HP ta, gitu. Ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin masih agak nyambung nih Bu. Jadi terkadang jika kita akan berbicara di depan publik, public speaking nih, meskipun persiapan kita sudah matang, tapi kadang masih suka nervous, demam panggung, dan mengakibatkan materi yang kita sampaikan ini tidak dapat disampaikan dengan baik. Apakah ada tips agar kita bisa lebih berani dan agar pesan kita bisa lebih tersampaikan dengan baik saat public speaking? Mungkin yang untuk introvert yang tadi mau jadi profesional ekstrovert juga mungkin bisa ya Bu. Tipsnya gimana supaya lebih berani dan supaya pesannya ini bisa tersampaikan dengan baik gitu. Kalau dibilang lebih berani, enggak ada caranya. Ya berani yo. Yo maju yo. Loh gimana coba? Iya kan? Kan saya juga tidak punya ramuan pemberani. Gitu. Walaupun beberapa mahasiswa itu bilang saya mirip Doraemon, ya, tapi saya tidak punya itu kantong ajaibnya Doraemon. Ya beranilah, majulah, ya dan selesaikan. Nanti kalau suka nervous gimana? Trust me. Sering-seringlah berdiri di depan. Sering-seringlah berbicara di depan orang banyak. Ya. Jam terbangnya harus dilatih terus. Jadi kalau diminta, jangan, ojo aku, dia aja. Saya itu tipikal orang di belakang meja. Lu ngapain di belakang meja? Iya. Di bawah meja itu sembunyi. Iya. Nggak apa-apa maju. Saya dulu ya gitu. Disuruh maju ya nggak berani loh. Memang pada dasarnya. Dan pada dasarnya saya mungkin, balik lagi ke latar belakang keluarga ya. Di keluarga saya itu cukup demokratis gitu. Tapi ya memang pada dasarnya saya aja yang tidak berani maju ke depan. Gitu. Jadi dulu kalau ngapalin apa-apa itu antara ngelihat ke bawah, guru saya marah, nggak ada duit di bawah. Saya lihat atas, nggak ada cicak di atas. Saya bingung mau lihat mana. Lihat depan teman saya menges gitu. Waduh. Kan itu bahaya. Ya latih, tapi dilatih ya. Apalagi kalau di depan teman-teman sendiri itu kadang-kadang memang lebih gugup ya. Enggak tahu sih Bu, saya soalnya enggak gugupan ya. Bukan introvert soalnya jadi enggak tahu. Kelihatan memang ekstrovert, introvert. Saya sebenarnya ekstrovert Bu. Oh iya, profesional introvert saya. Oh, profesional introvert. Luar biasa, ada profesional. Saya baru dengar ini profesional introvert. Oke, buat teman-teman, berarti yang mungkin tadi nanya, kalau misalkan saya ajak maju ke depan, nanti ikut maju ya. Ya itu ya Bu ya. Jadi jangan menolak. Bapak Yanata sudah dibilangin sama Ibu ya, jangan menolak. Jadi nanti langsung kita tunjuk aja nanti teman-teman. Kalau public speaking itu memang nanti ada beberapa hal yang lebih detail teman-teman. Ya, next lah mungkin ya. Siap Bu, nanti kita lanjutkan di SKS berikutnya Bu. Siap, ada 60 SKS yang itu. Yes, betul. Nah, berhubungan dengan Gen Z yang tadi kita bicarakan Ibu, kan mungkin Ibu udah sering banget berhubungan dengan Gen Z. Di sini pun juga banyak teman-teman yang Gen Z Bu. Jadi mungkin bagaimana sih, jadi kita sama-sama lah ya Bu saling menyampaikan teguran atau masukan ke rekan kerja lah Ibu, kita ngomongnya mungkin bukan bawahan aja. Jadi rekan kerja dan bawahan supaya nggak terjadi baper di kedua belah pihak. Terutama untuk yang Gen Z nih Bu. Silakan Ibu. Ya, kalau sekarang saya jujur ini juga baru saya pelajari dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi generasi Z itu yang saya pahami kalau di kampus itu yang kuliah masuknya angkatan 2016. Itu Gen Z pertama. Ya, angkatan 2016. Nah, di angkatan 2016 mungkin saya masih pating gradul, enggak jelas gitu. Terus kemudian saya menyadari bahwa semestinya tidak hanya di generasi Z, tapi di semua orang. Ketika kita itu menyampaikan teguran, masukan atau apapun, ternyata harus diberikan alasan. Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya menegur kamu? Mengapa kamu harus begini? Itu ada alasannya. Ya. Karena kalau dibilang generasi Z itu generasi yang baperan, rapuh,
Sesungguhnya mereka adalah generasi yang paling kritis di antara generasi yang lain. Saya di generasi X ya teman-teman ya. Saya kelahiran seri 7 gitu. Nah, kalau saya bukan baperan, malah sungkanan, enggak berani apa-apa. Apa-apa, wis nanti aja. Ya wis nanti aja. Malah enggak dapat apa-apa ya. Nah, generasi Z ini generasi kritis. Jadi menurut saya justru dengan kita memberikan alasan kepada teman-teman mahasiswa sekarang ini, mereka lebih bisa menerima. Ada yang enggak bisa menerima? Ada. Balik lagi karena komunikasi dua arah. Ya, ada yang siap terima masukan dengan penjelasan yang logis. Ada yang walaupun sudah dijelaskan ya tetap tidak bisa terima. Karena marahnya didulukan. Ya, apakah saya bisa mengubah mereka? Saya jujur ya tidak bisa. Ya saya juga berharap bahwa saya pelan-pelan aja melakukan pendekatan. Gitu, kira-kira teman-teman. Mungkin lebih dideketin dulu kali ya Bu ya, dikenalin dulu seperti itu kali ya Bu. Ya kalau yang sudah sering ke kantor saya, nongkrong di kantor saya, makan siang bareng, lama-lama kan juga tahu ya, oh Miss Fani ini, saya dipanggil Miss ya, kayak guru TK. Miss Fani ini kalau ini ngajarinnya tuh caranya begini. Kadang kalau ngomong tuh sedikit keras gitu ya, tapi ini maksudnya begini, karena sudah hampir tiap hari. Karena sudah kenal gitu ya. Iya. Kalau yang belum memang mungkin kaget-kaget gitu ya. Apa ini? Biasa Bu itu di awal biasanya. Lanjut, silakan Elis. Oke. Apakah ini ada lagi nih Bu. Jadi apakah bertindak sedikit munafik itu termasuk humble? Waduh, kayaknya negatif banget tuh ya munafik. Tenang, didengarkan dulu. Nah, semisal untuk teman-teman yang berada di middle rank file, Bu, komunikasi seperti apa yang harus kita bangun dengan top level management? Apakah kita perlu bermulut manis atas nama etika? Ini saya jujur pernah juga sih Bu ngalamin. Jadi waktu tugas akhir gitu kan, nah dosen pembimbing sama penguji ini kan nggak bisa milih ya. Kebetulan saya dapat dosen yang killer gitu. Nah sebelumnya tuh saya nggak terlalu suka sama beliau karena di kelasnya itu pernah miskomunikasi. Jadi nilai saya dapat C+ gitu karena miskomunikasi itu. Nah terus tapi karena dia dosen penguji saya jadi waduh. Untuk survival ya akhirnya saya bertindak manis. Waduh gimana itu. Jadi kayak harus mengesampingkan rasa tidak suka saya itu, tapi untuk dalam tanda kutip profesional gitu, sebagai mahasiswa yang mau minta bimbingan kayak gitu. Nah sebetulnya apakah bermulut manis itu perlu dilakukan atas nama etika kayak gitu Bu? Atau kalau misalnya kayak kita nggak suka gitu ya udah, pokoknya tetap aja nggak suka gitu, gimana nih Bu? Mungkin kalimat pertama ya, bertindak sedikit munafik ya. Bagi saya munafik itu ya munafik, tidak ada sedikit, tidak ada banyak ya. Justru komunikasi itu kuncinya ada pada kata sincere, ketulusan itu, humble tadi. Nah jadi ketika kita bicara humble, berarti kan artinya saya memang menempatkan diri saya untuk tidak berada di atas beliau atau orang yang sedang kita ajak bicara. Ya. Saya lebih memilih untuk tetap sincere, tetap tulus. Kalau memang saya perlu untuk menyampaikan secara etis, ya itu etis, as a professional. Gitu ya. Misalnya saya berjumpa saya kan juga pernah sekolah dulu ya. Nah, kebetulan kok ada yang ketawa menghina gitu ya. Saya dengar loh. Kebetulan saya ini active listener ya. Jadi saya tuh pernah ketika sekolah S3 saya ini cukup lama ya, karena saya sempat down, sempat ngedrop dan sebagainya. Nah, dalam tanda kutip saya seperti dibuang oleh promotor saya, gitu. Karena saya bilang dalam tanda kutip ya, karena waktu itu memang terjadi pembatasan jumlah mahasiswa bimbingan dan saya salah satu yang terbuang gitulah dari promotor ini. Padahal saya suka sekali dibimbing oleh promotor ini. Saya tuh sempat batin gitu ya. Kok aku kena gitu ya. Tapi apakah memang aku terlalu itu tadi yang tidak mau diucapkan tadi sehingga aku terbuang dari haribaannya gitu. Nah, tapi ketika bertemu dengan beliau,
beliau tuh yang langsung minta maaf ke saya. Gitu. Van, saya panggil, iya Prof, nggih Prof. Prof, saya belum sempat ngomong, padahal saya cuma mau bilang terima kasih untuk bimbingannya selama ini dan maaf kalau saya mengecewakan. Itu sudah saya susun ya. Bukan in the name etika, bukan in the name saya munafik, tapi saya mau benar-benar dari lubuk hati yang saya paling dalam, karena saya tidak lagi dibimbing oleh beliau, maka saya mau mengucapkan terima kasih, setidaknya sudah berapa semester menemani saya. Gitu. Tapi sebelum saya ngomong panjang, beliau yang sudah gini, Van, aduh ngapunten ya, sorry soro, loh, bukan aku loh ya gini-gini, pokoknya dia, ya udah. Tapi saya tunggu selesai beliau menyampaikan, terus saya juga, ya Prof, saya paham. Saya juga kesini mau mengucapkan terima kasih karena Prof sudah menemani saya selama beberapa semester. Ya, sampai terakhir memang tidak menjadi dosen penguji saya juga, tapi saya tetap memberikan kenang-kenangan gitu ya buat beliau karena saya merasa setidaknya selama sekian semester beliau sudah menemani saya. Artinya di sini saya tidak bertindak munafik, tapi karena saya secara tulus ingin memberikan apresiasi saya kepada orang yang saya anggap sudah nemenin saya. Bahkan di kata pengantar pun saya taruh nama beliau. Gitu, walaupun sudah bukan dosen, bukan promotor, bukan kopromotor saya satu, bukan dosen penguji saya juga ketika itu. Nah, jadi kalau ditanyakan seperti ini teman-teman, mungkin kita bisa rangkum gitu ya. Untuk apa? Gitu ya. Kalau memang kita memang perlu bicara dengan pimpinan, dengan atasan, ya bicaralah seperlunya dengan etika yang seperlunya. Ya, gitu. Karena begini, kalau kita nggak suka dengan atasan, ini mohon maaf nih ya, semoga nggak ada. Saya pikir nggak ada lah. Atau dengan siapapun, kita bisa marah-marah lewat medsos. Tapi ketika kita mengapresiasi seseorang, kita jarang mengapresiasinya di medsos. Itu jadi tidak fair, nggak adil. Ya. Tapi saran saya jangan pernah marah-marah di medsos ya. Percuma. Kalau punya teman yang kayak gitu gimana Bu? Diomongin. Nah, jawabannya biasanya begini. Ini soalnya saya sudah pernah berkali-kali. Itu kan akun pribadi saya. Betul. Tapi sepanjang akun itu sudah bisa dilihat orang banyak, maka akun itu milik publik. Akun saya private. Jadi kalau saya marah-marah di akun saya, yang tahu ya teman-teman saya saja. Iya kan? Nah, tapi sepanjang itu sudah tidak di private, publik, itu akun publik. Tapi kan mungkin ada yang sungkan ya. Masih gini Bu, jadi ada tipe yang mungkin kalau ngomong langsung kok kayaknya nggak enak gitu ya Bu. Jadi ngomongnya lewat sosmed aja. Nah, itu berarti harusnya gimana Bu? Saya tanya sekarang, atasan Anda punya akunnya Anda nggak? Follow nggak? Kalau nggak follow nggak tahu dong. Kalau dikasih tahu orang, bos ini marah-marah, kemarin yang bos marah itu marah-marah, itu jauh lebih tidak bagus tuh. Betul ya? Komunikasi kita pasti akan jadi, bukan hanya komunikasi, relasi kita pasti akan menjadi jauh lebih buruk. Ya, jadi kalau seandainya pengen ada sesuatu yang disampaikan, nah mungkin cari cara. Kita perlu tahu pimpinan kita ini modelnya seperti apa. Kalau memang belum bisa disampaikan, ya tahan aja dulu, nggak apa-apa. Karena memang ada saatnya di mana ketika terjadi masalah, hello, ini bukan persoalan komunikasi saja, tapi mungkin persoalan emosi. Mungkin kita juga yang harus sedang belajar. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Benar sekali. Oke, waktunya, ini kok saya udah dari yang di belakang nih kayaknya waktunya udah mulai mau habis ini Bu kayaknya. Nggak apa-apa, dihabiskan saja. Ya, nggak jadi saya besok pagi ya teman-teman ya. Nggak jadi ya. Yang di belakang soalnya kok udah mulai ini mengingatkan. Oke, nah mungkin kita mau sambil remind lagi ya Bu, materi-materi kita dari awal tadi tentang gimana komunikasi praktis kita dalam dunia kerja. Jadi gimana kita harus mungkin tadi yang reach, etika dan relasi, kemudian gimana kita latihan ngobrol di depan orang banyak gitu juga mungkin bisa di kesimpulan Bu sekalian disampaikan. Ya, jadi teman-teman, ini tidak menasehati ya, ini sharing pengalaman aja. Bahwa yang namanya komunikasi itu selalu bersifat dua arah. Komunikasi searah itu cuman kalau kita dengerin radio atau nonton televisi. Ya, tapi sekarang pun radio, televisi sudah bisa interaktif, betul?
Ya, kalau zaman dulu pembawa acara di televisi salah, kita nggak mungkin ketok layar TV, Mbak salah. Terus pembawa acaranya, terima kasih sudah diingatkan. Nggak mungkin kan ya. Itu komunikasi yang sifatnya linier. Nah, kalau kita berkomunikasi di sini itu bersifat transaksional. Karena bersifat dua arah. Karena bersifat dua arah, maka akan banyak terjadi hambatan-hambatan yang bisa muncul. Baik itu hambatan secara bahasa maupun hambatan secara budaya. Nah, dalam hal ini saya katakan budaya itu termasuk latar belakang keluarga dan sebagainya ya, di mana kita bicaranya mungkin tidak sama, baik itu dalam nada maupun dalam pilihan kata. Nah, dengan adanya hambatan-hambatan seperti itu, maka kita perlu untuk saling memahami bahwa tidak semua orang itu kayak saya. Kalau semua orang kayak saya, mungkin hidup ini akan tenang-tenang saja. Tapi hidup yang tenang-tenang saja sesungguhnya tidak akan menyenangkan. Ya, kadang-kadang ada riaknya sedikit itu jadi dinamis. Ya, toh? Kita bisa lebih saling memahami, kita bisa lebih saling mengerti, dan yang paling penting adalah kita bisa lebih saling belajar. Nah, kuncinya di komunikasi adalah pelajaran seumur hidup, teman-teman. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang komunikasi, enggak langsung serta-merta kita semua bisa pulang dengan berkomunikasi dengan baik. Tapi setidaknya bisa diingat saja. Oh, ada orang yang tipenya enggak sama kayak saya. Jadi mungkin komunikasinya bisa kita mainkan. Karena apa? Yang perlu kita jaga dalam komunikasi nantinya adalah relasi. Ya. Jadi kalau di tempat kerja sesungguhnya baik relasi maupun apapun yang akan kita lakukan itu mari kita pikirkan bagaimana cara kita berkomunikasi, baik itu secara verbal, non-verbal maupun lewat tulisan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sama yang Rich tadi ya Bu ya, mungkin ya, yang Rich kembali itu ya. Jadi, di awal itu pasti ya harus diingat. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih mau ditulis kembali, Rich itu adalah, mungkin apa Bu bisa dilanjutkan? Respect, empathy, auditive, clarity, humble. Saya pikir semuanya ini sudah terangkum di dalam Alkitab ya. Bagaimana kita bisa respect satu dengan yang lain, bisa berempati, menempatkan diri kita pada kaki orang lain, kita bisa belajar untuk mendengarkan lebih. Kan firman Tuhan di Wahyu bilang, barang siapa yang punya bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu menarik ya bagi saya. Clarity, kejelasan, 75% kejelasan dari kita, bukan dari pendengar. Dan humble, karena di atas langit selalu ada langit. Kalau kita merasa bisa, mungkin orang lain yang sedang kita ajak bicara jauh lebih bisa daripada kita.